Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu, para hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, tak hentinya kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang tak putus-putusnya Allah bentangkan untuk kita semua. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat semangat untuk terus bertafakuh fiddin. Mudah-mudahan kita semua tergolong pengikut baginda yang masuk dalam kelompok orang yang pandai bersyukur. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Harapan kita semua masuk dalam pengikut baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, di jumpa kita kali ini kita akan membahas tafsir 3 ayat penutup dari surah Al-Baqarah. Dan ayat ini merupakan ayat yang begitu istimewa. Ini dibuktikan kalau kita baca ada hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man qara'a khawatim suratul Baqarah kafata. Dalam redaksi yang lain dikatakan man qara'a ayataini min akhiri suratil Baqarah kafata. Siapa yang membaca 3 ayat penutup dari surah Al-Baqarah, atau dalam redaksi yang lain, siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka bacaannya itu mencukupkannya. Nah, ini terkait kata-kata kafata, ada beberapa penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau kita mau tidur malam lantas kita membaca baik dalam sholat ataupun di luar sholat 3 ayat penutup dari surah Al-Baqarah, maka dianggap bacaan kita itu mencukupkan kita, dinilai sudah berqiyamul lail sepanjang malam. Ini makna yang pertama. Apakah kita baca dalam sholat ba'diyahkah atau sholat kita niatkan untuk witirkah, ya, 3 ayat dari penutup surah Al-Baqarah ini, maka apa yang kita baca dari 3 ayat itu cukup untuk membuat kita dinilai menghidupkan sepanjang malam dengan berqiyamul lail. Ini makna yang pertama. Tapi ada makna kedua yang juga disampaikan para ulama. Siapa yang membaca akhir surah Al-Baqarah ini cukuplah baginya. Artinya apa? Kalau kita punya hajat, kita punya kebutuhan, dan kita sudah berusaha melakukan apa yang merupakan bagian dari ikhtiar yang bisa kita buat, namun kita semua kan yakin apa yang kita peroleh tidak selalu berdasarkan apa yang kita usahakan. Ada campur tangan Allah di situ. Seakan-akan hadis tadi mengatakan setelah kau berusaha
maka cukuplah kau menggantungkan harapanmu kepada Allah, dan bacaan penutup surah Al-Baqarah ini cukup bagimu untuk kau gantungkan harapanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sebenarnya membicarakan tentang 3 ayat penutup dari surah Al-Baqarah ini termasuk di antara sunnah Nabi yang ringan. Namun kalau kita biasakan, manfaatnya besar sekali. Ya, kalau orang sebelum tidur mungkin kalau sekedar baca muawwizatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, udah biasa. Tapi kalaupun kita tambah membaca bersama dengan 2 surah itu, penutup surah Al-Baqarah, yang bahkan kalau untuk pun kita baca, kalau sudah terbiasa dan hafal, mungkin gak sampai 1 menitan untuk membacanya. Tapi ini punya dampak yang cukup besar, termasuk janji cukup bagi kita berharap kepada Allah. Setelah usaha yang kita lakukan, Allah akan memenuhi apa yang menjadi hajat kita. Jemaah rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui, surah Al-Baqarah ini surah yang turun setelah Nabi hijrah. Di balik turunnya surah Al-Baqarah, khususnya 3 ayat terakhir, ada sebuah kisah yang juga kisah ini menggambarkan kepada kita betapa keistimewaan penutup surah Al-Baqarah ini. Suatu ketika di malam hari, Rasulullah Muhammad SAW mendengar seperti ada suara pintu terbuka. Yang jelas bukan pintu kamar Nabi, bukan pintu rumah Nabi. Dipahami oleh perawi, Rasulullah seperti mendengar pintu langit terbuka. Gimana suaranya? Wallahu a'lam. Ya. Tapi digambarkan Nabi Muhammad mendengar suara itu. Lantas tak lama berselang datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Abshir ya Muhammad. Wahai Muhammad, terimalah kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Qad utita nurain. Kau telah diberikan Allah 2 cahaya. Lam yu'ta bihima ahadun qablak. Tidak ada satupun orang sebelummu yang pernah mendapatkan 2 cahaya itu sebelumnya. Ketika itu Jibril berkata, wahia suratul Fatihah wa khawatim suratil Baqarah. 2 cahaya yang Allah berikan pada Nabi Muhammad tak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Cahaya pertama itulah surah Al-Fatihah, dan cahaya yang kedua itulah penutup surah Al-Baqarah. Jadi kalau surah Al-Fatihah udah kita kaji, bagaimana Al-Fatihah itu adalah surah teragung dalam Al-Quran. Tapi penutup surah Al-Baqarah yang banyak dari kita pun sudah ringan untuk menghafalnya. Ini juga merupakan bagian anugerah Allah yang tak diberikan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana kebiasaan kita sebelum kita masuk kepada pembahasan dari ayat yang akan kita kupas, kita berikan kesempatan kepada salah seorang jemaah berkenan membacakan 3 ayat penutup, dan yang lainnya nanti membacakan terjemahannya. Bersilakan. Sebentar.
Ya, dipersilahkan membaca terjemahannya. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkan tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesungguhan, dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Maka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ya, terima kasih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ada 3 ayat yang tadi telah dibacakan, baik ayatnya maupun terjemahannya. Kita coba akan mengulas ayat ini, ayat demi ayat kita baca untuk kita pahami, memperhatikan betapa banyak sekali pesan dan kandungan yang terkandung di 3 ayat ini. Allah mengawali dengan mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi jamaah rahimakumullah, langit itu istilah yang kita gunakan untuk menggambarkan segala apa yang ada di atas kita. Itu langit. Baik langit pendek dalam hal ini yang kita pahami adalah lapisan bumi. Apakah langit dalam pengertian apa yang ada di luar angkasa, di luar bumi? Sampai sekarang pun manusia belum mengetahui dengan pasti batasan langit. Coba bayangkan, konon lagi kita bisa tahu semua makhluk yang ada di langit. Batasan langit pun kita belum tahu. Kalau dikaji dalam ilmu fisika, dalam ilmu astronomi, ya, kita baru cerita galaksi Bima Sakti, di mana ada bumi, ada matahari di situ. Belum lagi cerita tentang galaksi-galaksi lain di alam semesta yang untuk sampai ke sana dibutuhkan puluhan ribu tahun cahaya lagi. Nah, ini potret gambaran Allah Subhanahu wa taala tatkala mengatakan semua apa yang ada di langit, terlepas kalian manusia tak tahu mana batasan langit, dan semua yang ada di bumi sampai saat ini
manusia pun tak tahu apa saja yang ada di perut bumi. Coba bayangkan, langit sebagai istilah untuk menggambarkan semua yang ada di atas kita namanya langit. Bumi untuk menggambarkan semua yang ada di bawah kita namanya bumi. Sampai sekarang, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, walaupun manusia sudah memiliki alat-alat dan mesin-mesin pengeboran, dengannya kita mengebor perut bumi untuk mengeluarkan tambang dan segala isi perut bumi yang ada. Sampai sekarang, pengeboran paling dalam yang mungkin dilakukan manusia paling maksimal jaraknya ke bawah 14 km. Ya. Belum bisa ada satupun alat diciptakan mengebor lebih dari itu. Kenapa? Makin dekat kita ke pusat inti bumi ini makin panas. Mata bor pun tak sanggup lagi untuk mengebor ke situ. Artinya apa? Coba bayangkan, sedangkan semua makhluk yang ada di permukaan bumi saja kita belum mengenalnya, kita belum mengetahuinya, berbagai spesiesnya, berbagai jenisnya. Konon lagi kita bercerita tentang ciptaan Allah yang ada di perut bumi. Konon lagi kita bercerita makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, bahkan di luar angkasa. Jadi ini adalah potret penggambaran betapa luasnya kekayaan Allah, betapa agungnya Allah, bagaimana alam semesta yang begitu luas ini, yang sampai saat ini kita belum tahu mana ujungnya. Itu semua adalah lillah, hanya Allah pemiliknya. Dalam dunia manusia, kadang-kadang kita lewat, ada tanah luas sekali, berhektar-hektar. Kita tanya, ini siapa yang punya tanah ini? Oh, si Fulan. Itu saja sudah kita gambarkan. Kalau dijual mahal kali ini. Kalau sekiranya dibuat perumahan, banyak kali uangnya ini. Padahal itu kalau dibandingkan dengan kira Allah tidak apa-apanya. Nah, disinilah yang menjadi satu hal yang menarik. Pembukaan ayat ini menggambarkan keagungan, kekayaan, dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun, jemaah rahimakumullah, lanjutan dari ayat ini yang sempat menimbulkan rasa ketakutan luar biasa di kalangan para sahabat. Apa ayatnya? Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jadi Allah bukan hanya pemilik alam semesta, tapi Allah tahu dengan detail segala apa yang ada di alam semesta ini. Kadang-kadang ada orang menguasai, memiliki, tapi kalau ditanya apa aja ditanam di kebun itu, nggak tahu pun saya, katanya. Walaupun tanah itu punya dia, tapi belum tentu yang memiliki mengetahui. Tapi bayangkan, alam semesta yang begitu luas, Allah bukan hanya pemiliknya, Allah bukan hanya yang mengaturnya, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala yang detail dan terperinci tentangnya. Sampai-sampai Allah katakan, kau manusia yang merupakan bagian dari penduduk bumi, sekiranya kau nampakkan sesuatu atau bahkan kau sembunyikan dalam hatimu sesuatu, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kau nampakkan dan apa yang kau sembunyikan. Jemaah rahimakumullah. Jadi waktu ayat ini turun, satu malam berlalu dari turun ayat ini, Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat senior di malam hari tak bisa tidur membayangkan ayat ini. Kenapa? Dalam hati mereka,
Macam mana ini? Allah kalau membebani kita dalam hal-hal yang kita mampu untuk mengontrolnya, ya gak apa-apa. Tapi kalau Allah membebankan kita dengan sesuatu di luar kuasa kita, bagaimana kita mematuhinya? Itu yang ada gambaran di benak para sahabat. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah. Ada ucapan yang kita omongkan. Kalau satu ucapan udah kita omongkan, berarti kan kita sudah niat untuk mengerjakannya. Udah kita omongkan. Tapi gimana pula dengan pergolakan di pikiran dan hati kita? Kadang-kadang kita ini ngobrol dengan diri sendiri. Tapi ucapan itu belum kita ucapkan kepada orang lain. Sekedar kita ngomong dengan diri kita. Kadang-kadang kalau kita nonton sinetron, apa yang bergejolak dalam hati itu dibahasakan. Tapi hakikatnya kebanyakan dari ucapan kita dalam hati pun itu keluar di luar kontrol diri kita. Kadang-kadang nampak seorang muncul tiba-tiba, oh si fulan yang nyuri kemarin itu, kita bilang, ya, kita tidak bisa mengontrol banyak hal hanya lewat simbol, lewat ungkapan kata, lewat apa yang kita lihat dari potret, muncul tiba-tiba sesuatu yang kita bicarakan dalam hati yang kadang-kala kita pun tak mampu untuk mengontrolnya. Inilah yang membuat khawatir para sahabat. Karena ayat tadi mengatakan, baik sesuatu itu kau nampakkan, sudah kau ucapkan, atau sudah kau kerjakan, atau masih kau sembunyikan dalam hatimu, Allah akan mintai pertanggungjawaban atas apa yang kau buat. Yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ada hal-hal yang Allah ampuni, ada hal-hal yang Allah hukum. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jemaah rahimakumullah. Para ulama menjelaskan kapan kita sebagai hamba mulai dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Allah mungkin akan menghukum kita dan menghitungnya sebagai dosa. Apakah ucapan kita dalam hati pun itu akan dihukum dan dianggap sebagai dosa? Nah, di sini para ulama menjelaskan. Ada hadis Nabi yang mengatakan, man hamma bihasanatin fa'amila biha kutiba lahu asyru hasanah wa man hamma bihasanatin wa lam ya'mal biha kutiba lahu hasanatun wahidah wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam yuktab lahu syai' wa man hamma bisayyi'atin fa'amila biha kutiba lahu sayyi'atun wahidah. Kalau kita coba artikan, siapa yang berkeinginan untuk melakukan satu perbuatan baik, kemudian dia mengerjakannya, dia kerjakan perbuatan baik itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya 10 pahala untuk satu niat yang dikerjakan. Siapa yang punya keinginan untuk melakukan satu kebajikan, namun qadarullah dia belum kerjakan, boleh jadi kesempatannya nggak ada atau kemampuannya tak dimiliki, maka dikatakan oleh Rasul tetap diberikan kepadanya satu kebaikan. Tapi sebaliknya, siapa yang berkeinginan untuk membuat satu kejahatan lalu dia mengerjakannya, maka tercatat baginya satu
kejahatan. Dan siapa yang berniat untuk melakukan kejahatan, namun dia tak jadi melakukannya, maka dia tulis baginya kejahatan. Tapi kalau dia tinggalkan kejahatan itu, berangkat dari rasa takutnya kepada Allah, dapat dia satu kebaikan. Nah, jadi di sini kalau kita lihat keinginan atau yang kita bahasakan dalam bahasa agama niat, ini pun termasuk di antara yang dipertanggungjawabkan. Namun jemaah rahimakumullah, kapan seorang itu dikatakan berniat? Ada amalan baru dikatakan kita berniat kalau kita baca lafaznya. Apakah dihitung niat itu ketika kita membaca lafaznya? Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan. Kita baca, aku berniat, atau usolli fardhu az-zuhri. Apakah saat kita ucapkan itu dianggap niat? Bukankah niat itu amalan hati? Apakah mesti kita melafazkan sesuatu untuk berniat? Ini kan menjadi permasalahan. Di sini para ulama membagi apa yang kita anggap sebagai niat itu sebenarnya ada tahapannya, ibu-ibu. Hal pertama sebelum datang niat namanya khatir dalam bahasa Al-Quran. Khatir artinya apa? Pikiran yang lintas lalu. Kadang-kadang kita lagi duduk-duduk, muncul pikiran. Pikiran itu apa? Enak juga, bagusnya ikut pengajian. Ini sekedar lepas lalu. Terlintas pikiran tertentu, tapi tak lama pergi lagi pikiran itu. Ini belum dianggap niat. Namanya khatir. Itulah tahapan pertama dari niat. Yang kedua, ibu-ibu, kadang-kadang ketika pikiran tadi terlintas di kepala kita mulai ngomong dengan diri kita. Mulai ngomong dengan diri kita, bukan dengan orang lain. Kok terpikiran tentang ngaji ya? Mungkin dah lama juga aku gak ngaji misalnya. Mulai ngomong, bagus juga kalau ikut ngaji. Ini namanya hadisun nafs. Kita ngomong dengan diri kita. Apakah sudah dianggap itu niat? Belum. Kapan baru dihitung sebagai niat? Ketika mulai muncul tekad dan keinginan kuat untuk mengerjakannya. Selesai ngomong tadi, kita mulai action. Apa? Misalnya kita mulai catat jadwal kapan yang ngaji. Sudah niat namanya. Atau misalnya terlintas di pikiran kita, bagus juga ya puasa sunnah tengah bulan misalnya. Ngomong, udah lama juga aku gak puasa sunnah. Kemudian mulai dia menyiapkan, apakah menyetel wakernya, apakah kemudian menyiapkan lauk sahurnya. Ini namanya niat. Karena sekedar keinginan dan pembicaraan dalam hati kita itu belum akan dimintai pertanggungjawaban sampai kita membuat sebuah langkah konkret yang menunjukkan tekad kita. Nah, makanya kalau dikatakan seorang sholat di masjid, pada dasarnya niat itu adalah amalan hati. Kita sholat di waktu zuhur, berjemaah juga, ngikut imam, tanpa diucapkan usulinya sebenarnya niat. Tapi pernyataan lafaz tadi sekedar untuk penguat, membedakan antara sholat-sholat yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala di antara ilmunya yang dalam dan luas dan kasih sayangnya yang begitu besar kepada kita, sebenarnya kalau Allah mintai pertanggungjawaban dari apa yang terlintas di kepala kita, apa
apa yang kita omongkan diri sendiri, itu sebenarnya Allah sudah tahu apa yang kita omongkan. Bahkan sebelum kita ngomong kepada orang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala belum jadikan itu bagian dari pertanggungjawaban. Maka dari itu amalan ringan yang berpahala besar, salah satunya apa? Menata hati untuk tetap terus mengisi hati dengan niat-niat yang baik. Walaupun belum kesampaian, ada niat, kalau ada uang nanti bisalah pergi umrah. Belum ada uang sekarang, tapi udah niat. Kesampaian, alhamdulillah 10 kebajikan. Tak kesampaian, minimal dapat 1 kebajikan. Mau niat silaturahim, mau niat mengunjungi orang sakit, mau niat, ketika hati manusia diisi dengan keinginan dan tekad untuk berbuat baik, maka ini yang sedikit banyak akan menutup ruang gerak setan. Tapi kalau kita tak isi hati kita ini dengan niat-niat positif, pasti kita akan disibukkan dengan keinginan negatif. Makanya Allah katakan, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ketika kita mulai pasang tekad dan keinginan untuk berbuat yang baik, tapi ternyata nggak kesampaian, justru kita buat yang jahat, ada orang-orang yang Allah ampuni dosanya. Tapi ada orang-orang Allah tak terima permohonan ampunan dari yang bersangkutan, justru Allah berikan kepadanya yu'adzibu mayyasha. Allah hukum dia, Allah siksa dia. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya hidup manusia ini Allah Maha Kaya untuk tidak menghukum kita. Tapi sebenarnya kenapa Allah adakan hukuman dalam hidup ini? Itu adalah potret cerminan kasih sayang Allah. Jadi sebenarnya kalau sekiranya apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan apa yang dicontohkan Nabi dalam hadis, kita kerjakan dengan komitmen, istilah agamanya istiqomah kita, ya nggak perlu Allah kasih hukuman, ya nggak perlu Allah tegur-tegur. Tapi seketika kita melenceng sedikit saja dari aturan yang seharusnya kita ikuti, nah disinilah Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang turunkan hukuman dalam hidup kita. Ada hukuman orang sadar sedang dihukum. Berapa banyak hukuman Allah sudah turunkan untuk kita, namun kita yang sedang dihukum justru nggak sadar kita sedang dihukum. Ya, kalau ada orang dari yang sehat tiba-tiba jadi sakit, didiagnosa ke dokter, dokter bilang, oh udah kanker ini, langsung kita katakan, ini berarti teguran Allah untuk saya. Tapi berapa banyak teguran-teguran Allah dalam bentuk-bentuk lainnya yang sebenarnya itu hukuman Allah dalam bentuk yang lebih ringan, namun sayangnya kita sebagai hamba tidak menyadarinya. Contohnya apa? Kecil saja. Ibu-ibu, ada kesempatan bangun tahajud di malam hari, tapi tak tergerak kita berwudu dan sholat, itu pun bisa jadi bentuk hukuman Allah untuk kita. Ada kesempatan untuk baca Quran, walaupun cuma 1 ain, tapi berlalu waktu tak kita baca, buka Quran itu dari Ramadan sebelumnya. Boleh jadi itu bentuk Allah menghukum kita. Ada orang salat tapi tak merasakan nikmatnya salat. Boleh jadi itu hukuman Allah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jadi tergantung kualitas hati ini, bagaimana kita menata hati, mengisinya dengan niat-niat yang baik atau kita isi dengan niat-niat yang buruk. Ada orang yang Allah ampuni, ada orang yang Allah hukum.
wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini adalah ayat pertama dari 3 rangkai ayat yang disebutkan. Nah, pada ayat berikutnya Allah katakan, amanar rasul bima unzila ilaih mir rabbihi wal mu'minun. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, sebagaimana orang-orang beriman juga beriman seperti imannya Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung menerima Quran. Digambarkan ibu-ibu, Nabi setiap kali menerima Quran, Quran itu ketika Nabi terima bukan hal yang ringan. Di antara ciri yang digambarkan para sejarawan, gimana kondisi Nabi saat menerima Quran? Kalau Nabi sedang di atas unta itu duduk, menggambarkan beratnya Quran. Kalau Nabi menerima Al-Quran di musim dingin, itu kadang-kadang Rasulullah bercucuran keringat. Ini sesuatu yang gak mengherankan, karena ada ayat yang mengatakan, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini di atas sebuah bukit, kau akan lihat bukit itu akan hancur lebur. Itu bukit, gunung bisa hancur lebur ketika menerima isi Al-Quran. Konon lagi Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi Muhammad yang menerima Quran, dialah orang pertama yang harus meyakini kebenaran Al-Quran. Karena saya selalu katakan begini, kita kalau mau mengajari orang tentang sesuatu, kita harus jadi orang pertama yang mempercayai apa yang kita sampaikan. Kalau saya sampaikan sesuatu yang saya pun gak percaya, gimana dampaknya kepada yang mendengar? Orang mengatakan, alah, ustadz yang ngomong pun gak percaya, apalagi kita, kan begitu. Nabi Muhammad SAW dikatakan amanar rasul bima unzila ilaih. Rasulullah lah orang pertama yang yakin tiap huruf dalam Al-Quran, yakin pesan-pesan hikmah dalam Al-Quran. Begitu juga kemudian orang-orang yang beriman. Dikatakan kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya, baik nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, semua golongan orang yang beriman lintas zaman beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul-rasul. Jadi ayat ini menyebutkan dari 6 rukun iman ada disebutkan 4 rukun iman disebutkan. Yang tak disebutkan cuma 2. Apa itu? Beriman kepada kiamat dan beriman kepada qada dan qadar. Namun ibu-ibu, para ulama mengatakan walaupun beriman pada hari kiamat tidak disebutkan secara eksplisit di ayat ini, sebagaimana juga iman kepada takdir, namun kedua rukun iman yang tak disebutkan ini masuk ke dalam beriman kepada Allah. Karena salah satu konsekuensi ketika kita beriman kepada Allah, kita beriman Allah itu maha adil. Ibu-ibu, kalau kita yakin Allah itu maha adil, maka pasti kita tak akan menolak kiamat. Karena kita semua sadar, di dunia ini keadilan yang tegak tidak akan pernah sempurna. Di dunia ini tidak ada yang namanya keadilan yang sempurna. Kapan keadilan sempurna? Di akhirat. Ya,
Kadang-kadang orang nyuri ayam dihukum 5 tahun, denda sekian juta. Ada orang korupsi triliunan, ya, dikurungnya cuma ya kadang-kadang 2 tahun, setahun, dendanya pun kadang-kadang jauh lebih kecil. Kalau dilihat dari sisi keadilan, mana adil? Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala kita ragukan keadilannya? Enggak. Walaupun belum tegak keadilan Allah dengan nyata di dunia, tapi pasti akan tegak keadilan Allah nanti di akhirat. Begitu juga iman kepada takdir itu bagian dari iman kita kepada Allah. Kenapa saya katakan demikian, Ibu-ibu? Karena ketika kita beriman kepada Allah, kita meyakini Allah Maha Tahu apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang belum terjadi sampai hari kiamat. Dan Allah adalah Maha Bijaksana. Semua yang Allah tetapkan itulah yang terbaik untuk kita. Itulah esensi daripada beriman kepada qada dan qadar. Jadi kalau kita perhatikan ayat yang kedua ini menggambarkan bagaimana setiap manusia tanpa terkecuali untuk masuk dalam kelompok orang yang beriman harus beriman kepada semua rukun iman dengan sempurna. Jadi nggak bisa mau jadi muslim, saya mau beriman sama Muhammad saja, tapi nggak mau beriman sama Ibrahim, nggak beriman sama Musa, nggak beriman pada Isa, tidak. Atau saya sebagai muslim hanya beriman pada Quran, tak beriman pada Injil, apalagi Taurat. Tidak bisa. Walaupun kita meyakini Taurat yang ada sekarang bukan sepenuhnya Taurat yang turun pada Musa. Sebagaimana Injil yang ada sekarang bukan itu Injil yang sepenuhnya diturunkan pada Isa. Tapi adanya kitab suci Taurat Injil wajib kita imani. Itu bagian dari kesempurnaan iman kita. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan lagi, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami enggak pernah membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul kami. Artinya apa? Di dalam Al-Qur'an, ibu-ibu, nama rasul dan nabi yang disebutkan Allah berapa? 25. Tapi Al-Quran mengatakan ada rasul yang kami sebut namanya, ada rasul yang tak kami sebut namanya. Dalam beberapa ayat riwayat, jumlah rasul yang gak disebutkan namanya dalam Quran berapa? Ada yang mengatakan 314 rasul. Sedangkan jumlah nabi yang bukan rasul yang gak disebutkan namanya dalam Quran bahkan hingga belasan ribu nabi. Jadi cukup banyak. Karena pada Bani Israel itu kalau kita baca literatur, dalam satu hari 3 nabi dibunuh, bahkan lebih, diutus lagi di hari berikutnya nabi baru. Nama-nama mereka tak disebutkan. Nah, tapi walaupun kita tak tahu secara pasti siapa aja nama-nama nabi itu, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pengasih. Di antara bentuk kasih sayangnya, Allah turunkan kitab suci dan Allah utus para nabi dan rasul sebagai teladan bagi umat manusia. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Berkatalah siapa? Para nabi-nabi itu. Semua nabi ngomong sama Allah, sami'na wa ata'na. Kami mendengar apapun instruksimu ya Allah, dan kami patuh, taat, tunduk kepada segala apa yang kau suruhkan. Sami'na wa ata'na. Bukan hanya itu,
tapi mereka juga memohon ampunan kepada Allah. Ghufranaka, ampuni dosa kami ya Allah, tutupi kekurangan-kekurangan kami. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Hanya kepadamu lah ya Allah kami semua akan kembali nantinya. Jadi ayat kedua ini berkaitan erat dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan kepada kita keistimewaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak boleh beda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain, tapi kedudukan Nabi Muhammad ini adalah kedudukan yang paling istimewa. Nah, apalagi kita dalam konteks juga berada di bulan Rabiul Awal, walaupun ada khilaf kapan Nabi Muhammad sebenarnya dilahirkan. Pandangan terkuat mengatakan lahir Rabiul Awal, hijrah Rabiul Awal, wafat Rabiul Awal. Nah, walaupun demikian, Allah katakan di ayat ini, jangan kau beda-bedakan. Larangan untuk membeda-bedakan antara nabi dengan nabi yang lain bukan berarti larangan bagi kita untuk meyakini derajat para nabi itu tidak sama. Rasulullah SAW dalam keyakinan kita tentunya beliau adalah sebaik-baiknya nabi dan rasul. Kenapa? Ya, karena sebelum Nabi diutus pun kitab suci sebelum Al-Quran sudah memberitakannya. Nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad pun sudah menceritakan akan kedatangannya kepada umat-umat yang mereka dakwahi. Nah, ini kan menunjukkan kedatangan Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang dinantikan dan ditunggu. Ibu-ibu rahimakumullah, bagian pamungkas dan penutup dari kaji kita terdapat pada ayat terakhir. Inilah ayat yang sangat istimewa karena ayat ini mencakup 3 doa. Yang mana 3 doa ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala telah menerima 3 doa ini dari kita semua. Apa yang Allah katakan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali dalam batas kesanggupannya. Ibu-ibu, dalam bahasa Al-Quran itu ada 2 kata yang maknanya hampir berdekatan. Ada kata wus'aha, ada kata tokoh atau yutiquna. Wus'aha artinya apa? Sesuatu yang mampu untuk kita kerjakan dan tak memberatkan kita. Itu arti wus'ah. Bisa kita kerjakan dan gak memberatkan kita sedikit pun. Sedangkan tokoh, sesuatu yang bisa kita kerjakan, namun dalam melakukannya kita dihadapkan dengan kesulitan besar. Makanya di dalam Al-Quran ketika Allah bercerita tentang puasa, Allah katakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Orang-orang yang bisa puasa namun puasa itu membuatnya kesulitan. Apakah karena faktor usia, udah lansia sakit-sakitan? Apakah karena dia dalam kondisi hamil? Apakah karena dia dalam kondisi menyusui? Bisa puasa kalau dipaksa. Tapi walaupun masih dalam batas kemampuannya, itu akan membuatnya sangat kesulitan.
maka agama ini memberikan. Kalau kau kesulitan, silakan bayar fidyah. Nah, jadi intinya apa? Semangat yang dibawa dalam Islam adalah semangat memudahkan. Agama ini agama mudah, ibu-ibu. Jangan pernah kita persulit agama. Tapi juga bukan berarti kita mudah-mudahkan lebih dari yang seharusnya. Karena Allah yang Maha Pengasih, setiap kali kita dihadapkan dengan kesulitan, Allah kasih jalan keluar. Sakit, payah berwudu, silakan kau tayamum. Atau kondisi tidak ada air, silakan tayamum. Bahkan ada kondisi faqidut tahurain, tak bisa wudu, tak bisa tayamum. Macam mana? Tetap agama. Apakah kalau tak ada sarana berwudu, tak ada juga sarana tayamum, berarti nggak boleh sholat? Silakan sholat, walaupun tak bisa wudu, walaupun tak bisa tayamum. Ini makna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya apa? Allah bukan hanya tidak membebani kita di luar batas kemampuan kita, tapi lebih dari itu, yang Allah bebani itu adalah sesuatu yang kita bisa kerjakan tak sampai membuat kita kesulitan. Coba bayangkan, ketika Nabi Muhammad pulang dari Mi'raj, pertama dikasih perintah 50 waktu sholat. Kira-kira 50 waktu sholat bisa nggak kita? Kalau ditanya bisa. Tapi menyulitkan nggak? Menyulitkan pasti. Tiap berapa menit itu wudu, ya. Tiap berapa menit sholat. Kan begitu. Walaupun sebenarnya 50 waktu itu bisa nggak manusia kerjakan? Bisa. Tapi Allah bukan hanya tidak ingin membebani kita di luar batasan kemampuan kita, tapi yang dalam batas kemampuan kita pun Allah tidak ingin mempersulit kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul. Allah ingin memudahkan, tak ingin mempersulit. Jadi ayat-ayat ini luar biasa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ibu-ibu, kalau adalah perintah agama, Allah sudah perintahkan sesuatu, mungkin sebelum kita kerjakan terasa berat. Ketahuilah, kalau Allah sudah perintahkan, maka sebenarnya kita harus yakin kita mampu mengerjakannya. Karena Allah tak pernah membebani kita di luar batas kemampuan kita. Bahkan yang ada dalam batasan kemampuan kita tak mungkin dibebani yang membuat kita kesulitan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi mereka yang berbuat baik, pahala atas kebaikannya. Bagi mereka yang berbuat buruk, balasan dan dosa atas perbuatan buruk yang dikerjakannya. Jadi ini, kalau kita renungkan kembali, ayat ini menunjukkan betapa adilnya Allah. Tiap orang akan dinilai sesuai dengan perbuatan baik dan buruknya. Kadang-kadang kita ibu-ibu bukan hanya punya amalan andalan, tapi kita semua juga punya kelemahan dosa. Ada orang kalau disuruh puasa kuat kali dia, amalan andalannya puasa, tapi pas disuruh minta sedekah agak payah sedikit keluar misalnya. Ada orang amalan andalannya sholat kuat kali, berapa rakaat pun kuat dia. Tapi begitu mungkin diminta puasa, tak sanggup dia.
Begitu juga manusia dalam konteks berbuat dosa ada kelemahan-kelemahan. Ada orang kalau sudah dihadapkan dengan lawan jenis, aduh udah berat kali dia. Titik kelemahannya di situ. Ada orang kalau udah berkaitan dengan dosa, berkaitan dengan apa? Pandangan kah, pendengaran kah, mencuri kah. Ini kadang-kadang ada. Dia mudah meninggalkan dosa yang dianggap berat bagi orang, tapi berat kali meninggalkan dosa tertentu yang mudah bagi orang lain meninggalkannya. Makanya Allah katakan, laha ma kasabat. Kau akan diukur. Kau akan dapatkan balasan kebaikan atas perbuatan baik yang kau buat. Sebagaimana kau akan dapatkan balasan keburukan dari perbuatan buruk yang kita kerjakan. Nah, ini prinsip. Pertama, Allah tak akan bebani kita di luar kemampuan kita. Yang kedua, masing-masing yang berbuat baik maupun yang berbuat buruk akan dapat balasan secara adil. Nah, ibu-ibu, selanjutnya 3 doa pamungkas. 3 doa yang kalau kita renungkan apa kandungan dan isinya, meleleh mata dan hati kita, menggambarkan betapa besar rahmat Allah untuk kita. Apa doa yang pertama? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana apa artinya? Wahai Tuhan kami, Tuhan yang mendidik kami, Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang mengatur segala aspek dalam hidup kami. Itulah makna Rabbana. La tu'akhidna. Jangan kau minta pertanggungjawaban atas kami, kau hukum kami atas apa yang kami lupa dan kami salah berbuat. Nah, apa beda lupa dengan salah, ibu-ibu? Lupa ini sesuatu yang kita kerjakan di mana kita nggak ada maksud di sana. Nggak ada maksud. Misalnya lewat depan orang tak disapanya, kawan bilang, sombong kali. Tapi boleh jadi dia lupa. Berseberangan dengan seorang itu nggak kenal dia, lupa. Manusia ini tempatnya lupa. Makanya istilah manusia. Manusia itu kalau dalam bahasa Arab, manusia artinya apa yang dilupakan. Sifat manusia ini nisyan, sering lupa. Coba bayangkan Adam, nenek moyang manusia, udah tegas Allah katakan, jangan kau makan buah terlarang nih. Lupa juga Adam dengan pesan itu. Apalagi kita sebagai keturunan Adam alaihi salam, potensi lupa ada. Makanya di antara kasih sayang Allah kepada kita, apa yang kita kerjakan dari kesalahan karena lupa, Allah nggak akan mintai pertanggungjawaban. Tapi ada yang kedua, karena salah. Salah itu, ibu-ibu, kita punya maksud dan tujuan, tapi sasarannya nggak tepat. Misalnya saya punya senapan angin, saya mau nembak burung, ternyata pelurunya itu ngena manusia misalnya. Nah di sini kalau kita lihat, ada nggak niat saya nembak? Ada, tapi sasarannya salah. Saya mau nembak A, yang kena B. Nah, berapa banyak perbuatan niat kita baik, tapi caranya mungkin kurang tepat, timingnya mungkin kurang pas. Sesuatu yang baik bisa karena kesalahan berubah menjadi keburukan. Jadi nggak selalu
orang itu berbuat buruk karena pengen buruk. Enggak. Bisa jadi dia buat sesuatu yang salah karena lupa. Atau dia berbuat sesuatu yang salah karena salah. Waktunya nggak tepat, caranya nggak tepat, mungkin metode komunikasi yang nggak tepat. Padahal niatnya baik, tapi karena kesalahan, justru perbuatan yang baik melahirkan dampak yang buruk. Inilah yang diminta pertama. Ya Allah, jangan hukum kami. Makanya dalam agama ada momen-momen kita bebas dari pertanggungjawaban kepada Allah. Pertama apa? Orang yang tidur sampai terbangun. Ya, kalau orang tidur, ini kan gerakannya pun dia nggak ada niat. Misalnya lah, ada orang tidur bersamaan, ya, jatuh dia di tempat tidur di atas, nimpa kawan di bawah, meninggal kawan di bawah. Bisa nggak orang yang melakukan sesuatu dalam kondisi tidur dipidana? Nggak bisa. Allah pun mengatakan, aku nggak akan hukum kalian. Orang yang tidur sampai dia bangun, orang yang lupa sampai dia ingat, kemudian anak kecil sampai dia dewasa, orang yang gila sampai dia waras. Karena ini semua tidak bisa kita tangkap ada niat dan tujuan di situ. Anak-anak yang dianggap belum ngerti apa niat itu. Nah, jadi di sini permohonan pertama, ya Allah, batasi pertanggungjawaban kami di luar yang kami lupa dan di luar yang kami sengaja, tidak sengaja melakukannya karena salah. Yang kedua, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami kesulitan, beban sebagaimana yang kau bebankan kepada umat sebelum kami. Ibu-ibu, kalau kita paham betapa syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad ini sangat ringan sekali dibandingkan dengan syariat nabi-nabi terdahulu. Saya kasih contoh kecil. Syariat Nabi Muhammad, kalau kita buat salah kemudian mau bertobat, bagaimana cara bertobat? Cukup sesali perbuatan, tinggalkan perbuatan buruk itu, tanamkan tekad jangan mengulang lagi. Udah diterima tobat. Tapi orang yang mau bertobat di zaman Nabi Musa alaihissalam, cara bertobat adalah bunuh diri. Itu syariatnya. Jadi siapa yang mau tobat, bunuh diri. Kalau ditanya, mana lebih ringan, tobatnya kita atau tobatnya umat Nabi Musa? Kita tentunya. Dalam syariat Nabi Musa, kalau pakaian kita ini terkena najis, satu-satunya cara menghilangkan najis yang menempel di pakaian adalah dengan membakar bagian itu. Jadi kalau kena tai burung atau kena kotoran, berarti di bagian itu harus dibakar. Itu baru dianggap bisa bersih. Tapi syariat Nabi Muhammad SAW, najis yang paling berat sekalipun tinggal disama, bersihkan 7 kali, salah satunya dengan tanah, kan begitu. Tapi masih nggak perlu dibakar. Coba bayangkan kalau berlakulah untuk kita syariat Nabi Musa, sayang kali itu baju baru kalau apa bertempel-tempel semua baju kita, ya. Lihat, ini contoh kecil ringannya syariat Nabi Muhammad dibanding syariat umat terdahulu. Syariat Nabi Musa dulu, kalau ada orang puasa, ibu-ibu, lewat waktu maghrib dan dia belum buka puasa,
wajib baginya nyambung puasa hari berikutnya tanpa makan. Jadi kesempatan ya pas waktu maghrib itu aja makan. Kalau lewat maghrib ketiduran, nyambung lagi puasa untuk hari berikutnya. Puasa umat Nabi Musa nggak ada sahurnya. Makanya dikatakan Rasulullah, beda puasa umatku dengan puasa umat terdahulu makan sahur, kata Rasul. Kita ada keringanan makan sahur. Nah, ini menunjukkan apa? Ringannya jika dibandingkan dengan syariat yang ada pada Nabi Musa, Isa, atau bahkan sebelumnya Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi ini doa kita, ya Allah, jangan bebani kami dengan beban sebagaimana yang kau bebankan pada orang-orang sebelum kami. Dan Allah menjawab doa ini seperti doa yang pertama, aku akan penuhi permintaan. Barulah doa pamungkas yang terakhir, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kau bebankan kepada kami apa-apa yang kami tak sanggup untuk memikulnya. Ini yang saya katakan tadi, kata tokoh dengan kata wus'aha itu. Tokoh bisa dikerjakan, tapi kesulitan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala satu pun perintah dan larangannya semuanya bisa kita kerjakan tanpa menyulitkan kita. Karena Allah telah mengabulkan juga doa yang ketiga, la tuhammilna ma la taqata lana bih. Barulah wa'fu anna waghfir lana warhamna. 3 hal diminta. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkan kami, ampuni kami, rahmati dan sayangi kami. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa beda wa'fu anna dengan waghfir lana? Wa'fu anna ini Allah mengampuni kita, tetapi kesalahan kita itu tidak ditutup Allah. Diampuni, tapi kesalahan kita itu Allah buka kepada orang. Si fulan buat ini, tapi Allah ampuni dia. Tapi kalau disebut maghfirah, Allah ampuni, Allah juga tutup. Kalau kita mau jujurlah ibu-ibu, kita bercermin pada diri kita masing-masing. Tiap dari kita pastinya punya dosa yang mungkin cuma kita dan Allah yang tahu. Tapi Allah di dunia menutupnya rapat-rapat. Allah tutup rapat-rapat. Kalau Allah pun tutup rapat-rapat di dunia, apakah mungkin Allah permalukan juga kita di akhirat? Ini makna yang cukup dalam. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, bukan hanya kau maafkan kami, tapi kau tutup rapat-rapat kekurangan kami, cacat kami, kekurangan yang ada pada diri kami. Bukan hanya itu, kita memelas kasihan Allah dan mengatakan warhamna, sayangi kami ya Allah. Warhamna, anta maulana, kaulah pelindung kami. Jadi kalau kita nggak berharap sama Allah, pada siapa lagi kita bisa berharap? Kalau Allah tak bisa lindungi kita, siapa pula selain Allah yang bisa melindungi kita? Pengharapan terbesar dalam hidup ini ya hanya kepada Allah. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Berilah pertolongan kepada kami agar kami dapat menang melawan orang-orang kafir. Nah, jadi tentunya kalau Allah sudah bersamamu, siapa yang bisa mengganggumu? Kalau Allah sudah berlepas tangan darimu, siapa pula yang siap melindungimu? Jadi ini dia. Hidup ini ada musuh yang kita kenal.
ada musuh dalam selimut yang kita nggak kenal. Kita pikir kawan, rupanya musuh. Kita pikir orang dekat, rupanya dia yang berkhianat. Nah ini ada. Tapi yang paling tahu isi hati orang siapa? Allah. Makanya kalau Allah bersama kita, ibu-ibu, musuh pun terkadang tanpa disadari membela kita di saat kita ada. Si fulan yang bela kau, iya, nggak percaya kita. Tapi hati manusia ini kan Allah yang membolak-balikkan hatinya. Tapi kalau Allah tak menjaga kita, orang terdekat pun siap mengkhianati, bahkan mencelakakan kita. Jadi ini makna cukup dalam. Anta maulana, ya Allah, kaulah pelindung kami semua. Bukan hanya kami minta kemenangan dan pertolongan melawan orang-orang kafir, tapi penjagaan mula yang bisa melindungi kami dari segala potensi mara bahaya yang mungkin datang dalam hidup kita. Demikian. Ini 3 ayat yang tadi dikatakan sebagai siapa yang membacanya sebelum tidur cukup baginya. Apakah kita artikan cukup tak perlu sholat malam lagi? Karena dianggap membacanya senilai dengan pahala menghidupkan malam sepanjang malam dengan sholat. Atau kita artikan kafata dengan arti siapa yang berusaha kemudian membaca 3 ayat terakhir ini cukup baginya alasan bersandar agar hajat dan kebutuhannya dapat dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantaraan 3 ayat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita buka diskusi dan tanya jawab bagi jamaah rahimakumullah yang mau bertanya, berkomentar, dipersilahkan. Silakan. Silakan. Ya. Tokoh. Mala qatala. Tokoh itu sesuatu yang bisa kita kerjakan tapi menyulitkan kita. Ya. Ya. Iya. Ya. Baik. Jamaah rahimakumullah. Harus kita pahami pengertian la yukallifullahu nafsan ini bisa diartikan dalam 2 konteks. Konteks pertama, konteks dalam sisi aturan. Mana yang boleh, mana yang tak boleh, ya. Mana yang perlu dikerjakan, mana yang perlu tinggalkan. Tapi bisa kita artikan kedua, konteksnya adalah menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dapat sakit, dapat ujian, dapat takdir buruk. Nah, apa yang saya sampaikan tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu penafsiran konteks Allah takkan bebani dari sisi aturan, perintah, larangan, kecuali dalam batasan kemampuanmu mengerjakan atau meninggalkannya tanpa membuatmu kesulitan.
Ya. Nah, yang Ibu tanyakan tadi ini pada konteks yang lain, konteks yang kedua. Kadang-kadang seorang itu diberikan ujian, kita katakan juga la yukallifullahu nafsan. Ya. Ini maksudnya gimana? Saya sampaikan begini. Manusia yang paling banyak diuji Allah itu siapa? Yang paling banyak diuji Allah itu para nabi. Lihat Nabi Muhammad, belum lahir aja udah yatim. Belum lagi usianya 5 tahun saja udah meninggal maknya lagi. 5 tahun udah yatim piatu. Diasuh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib anaknya 11. Tambah Muhammad lagi. Coba bayangkan itu. Kesulitan. Coba bayangkan Nabi Muhammad anaknya 7. Semuanya meninggal di saat Nabi Muhammad masih hidup. Satu-satunya yang meninggal setelah Nabi wafat cuma Fatimah. Ini kan kesulitan semua ini. Nah, tapi harus kita pahami kesulitan demi kesulitan yang Allah Subhanahu wa taala bebani tadi ini bukan artinya Allah nggak sayang, tapi justru menunjukkan Allah ingin tunjukkan kepada yang bersangkutan, kau lebih kuat dari apa yang kau kira. Kau lebih kuat daripada apa yang kau kira. Ibu-ibu, contoh sederhana. Kalau orang punya mobil 4-wheel drive, mobil 4 WD, kalau mobil ini dibawa di trek jalanan beraspal, gak nampak bedanya antara mobil 4 WD ini dengan mobil biasa. Kenapa? Jalannya mulus. Kapan kita baru tahu nilai mobil 4 WD tadi? Ketika dibawa ke jalanan bebatuan menanjak terjal, di saat banyak mobil tak bisa melanjutkan perjalanan, dia masih bisa. Nah, jadi kalau ada teman kita atau kenalan kita, saudara kita diuji Allah dengan sesuatu, dia merasa aku nggak sanggup nih. Ya, ketika dia berpikir aku tak sanggup ini, berarti dia sedang mengkerdilkan dirinya sendiri. Mengkerdilkan dirinya sendiri, seakan-akan Allah yang menimpakan kepadanya ujian tak tahu batasan kemampuannya. Kan begitu. Jadi konteks kita ucapkan kau lebih kuat dibanding yang kau kira, itu untuk memotivasi dia. Artinya apa? Banyak para nabi makin tinggi iman, makin berat ujian. Makin berat ujian. Begitu juga tadi. Ada pula dia misalnya ditinggalkan, diterlantarkan, atau diselingkuhi, atau apapun bentuknya. Kenapa terjadi sama dia? Kita harus sampaikan. Allah ketika mengizinkan itu terjadi kepadamu, Allah tahu kau mampu untuk keluar dari situ. Jadi artinya kita tetap memotivasi dia untuk keluar dan bangkit dari keterpurukannya, dengan menggambarkan ujian yang berat tadi bukanlah bentuk Allah tak sayang sama dia. Justru cara Allah untuk membuat dia lebih kuat dibanding wanita lain. Kan begitu dia. Nah, jadi perbedaan antara wus'aha dengan tokoh tadi itu untuk konteks bagaimana kita memahami perintah dan larangan Allah selalu dalam batas kemampuan kita. Tapi takdirnya Allah, ini konteksnya berbeda ini. Nah, kan ditanya tadi ujian, takdir buruk yang menimpa. Nah, harus kita pahami, kau lebih kuat daripada apa yang kau bayangkan. Nah, Allah sudah izinkan itu terjadi padamu, berarti kau kuat untuk bisa menghadapinya dan mencari jalan keluar dari masalah itu. Jadi manusia yang paling banyak diuji para nabi. Kemudian apa? Orang yang level keimanannya dekat dengan nabi. Jadi istilahnya tak mungkin naik
dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, naik tingkat saat kuliah, kecuali ada tesnya, ada ujiannya. Itulah ujian yang Allah berikan untuk membuat kita naik dari satu anak tangga ke anak tangga berikutnya lebih kuat dan lebih tangguh dibandingkan sebelumnya. Demikian. Ya. Silakan. Ya. 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 Baik. Bagus sekali pertanyaan Ibu. Nah, sebenarnya dalam hidup ini tidak ada istilah sibuk. Tapi yang ada bukan prioritas, gitu ya. Kita tak kerjakannya apa? Menurutku bukan yang penting kali ini, ada yang lebih penting. Sehingga kita dahulukan yang kita anggap lebih penting, sehingga kita tinggalkan yang lain. Nah, di saat manusia disibukkan, dalam pengertian dia berikan prioritas terpenting dalam hidupnya hanya untuk urusan dunianya, tanpa dia berikan perhatian dan prioritas untuk urusan akhiratnya. Ini kadang-kadang gak sesimpel yang kita kira. Ada ayat Al-Quran bunyinya begini, Bu. Nasullah fa'ansahum anfusahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah buat mereka lupa kepada dirinya sendiri. Apa maksudnya mereka lupa pada dirinya sendiri? Dibuat kita ini gagal dalam membuat prioritas terpenting dalam hidup kita. Akhirnya urusan remeh-temeh kita kerjakan, urusan yang menyangkut yang penting kita lupakan dan kita tinggalkan. Nah, jadi perlu kita ini supaya tidak terjebak salah prioritas, kita perlu membagi waktu dalam hidup ini. Nabi Muhammad SAW mengatakan manusia terbaik dalam membagi waktu itu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini sangat cermat dalam time management, pembagian waktu. Padahal Nabi Daud ini dia raja, dia juga nabi, dia juga ayah, dia juga suami. Istrinya pun banyak. Tapi bisa dia tata waktu itu dengan baik. Kenapa? Ada prioritas. Nah, gimana Daud membagi waktu? Seperempat waktu untuk Tuhannya, seperempat waktu untuk dirinya, seperempat waktu untuk keluarganya, seperempat waktu untuk masyarakatnya. Jadi ini ya, orang sukses, orang gagal sama-sama sehari itu 24 jam. Tapi apa yang membedakan? Ini sukses, ini nggak sukses. Ya itu dia. Kadang-kadang kita habis waktu untuk masyarakat aja, lupa keluarga. Kadang-kadang untuk keluarga saja, lupa sama Allah. Waktu untuk Allah aja semua. Nggak betul juga. Umar bin Khattab ketika nampak ada beberapa pemuda di masjid berzikir di waktu bekerja, Umar nanya, siapa yang kau kasih kau makan? Oh, abangku. Abangmu lebih bertakwa daripada kau. Jadi artinya kalau habis waktu berzikir saja, nggak ada aktivitas duniawinya, salah juga. Nah, jadi seperempat waktu untuk Allah bukan hanya ibadah sholat, tapi memang kita bukan sisakan, tapi sisihkan waktu. Ada hak Allah dalam hidup kita. Apakah bentuknya tadi sholat, baca Quran, etika atau apa? Itu bagian yang nggak boleh kurang. Ada bagian hak keluarga, ada hak diri sendiri, sholat, olahraga, makan. Ya, apa kebutuhan kita? Termasuklah kebutuhan masyarakat. Jadi saya kira itu kuncinya tadi.
yang dikatakan supaya kita tak disibukkan sekali lupa. Pertama, apa prioritas yang paling penting? Ya, ingat sama Allah. Kalau ingat sama Allah, Allah tuntun kita supaya amalan kita juga lebih tertata. Jangan terlalu dominan satu aspek, mengabaikan aspek yang lain. Demikian. Ya. Ibu-ibu, rahimakumullah, dipersilakan. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Ya. Iya, kafir. Ya. Baik. Para hadirin sekalian, dalam agama atau dalam Al-Quran, istilah kafir itu kan digunakan untuk menunjukkan sekelompok manusia yang mengingkari keesaan Allah dan keberadaannya. Jadi kafir itu banyak levelnya. Kafir paling parah apa? Namanya mulhid, ateis. Itu kafir juga. Nggak percaya ada Tuhan. Semuanya dari evolusi. Di atas itu ada namanya musyrik. Beriman sama Tuhan, tapi Tuhannya banyak. Nyembah patung A, patung B, patung C, dewa A, dewa B, dewa C. Di atas itu lagi ada namanya ahlu kitab. Dia sebenarnya bertauhid, kemudian agamanya melenceng. Ya, itu kafir juga. Nah, kafir ini sendiri, ada kafir yang hidup berdamai dengan orang Islam. Ada yang konteksnya berhadap-hadapan dalam perang dengan umat Islam. Nah, kalau disebutkan fansurna al qaumil kafirin, konteks kafir di sini adalah yang sedang kita hadapi dalam perang, maka maknanya jelas. Ya Allah, berikan kami kemenangan, kekuatan supaya bisa kalahkan mereka, kan begitu. Tapi kalau kafir artinya sama-sama warga Indonesia, nggak ada perang antar agama di sini. Makna fansurna al qaumil kafirin termasuk di situ makna yang terhimpun dalamnya, ya Allah berikan kami kekuatan agar bisa menegakkan hujah dan argumen kebenaran Islam kepada orang kafir. Karena kita pun punya tanggung jawab berdakwah, ngajak orang kepada kebenaran Islam tanpa memaksa. Nah, cara kita paling baik mengajak mereka masuk Islam apa? Dengan keteladanan. Itu yang pertama. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kita punya tetangga non muslim, kita kasih tunjuk akhlak kita yang baik, lambat laun dia terpengaruh. Enak kali bertetangga sama muslim nih katanya. Lama-lama dia pengaruh. Nah, kadang-kadang dia mulai tertarik, nanya-nanya tentang Islam. Kayak mana Islamnya? Kalau di Islam kayak mana? Kalau begini. Mulai kita dakwahi lagi. Wal mau'izatil hasanah. Kasih nasihat yang baik. Diawali dari keteladanan, berikan nasihat. Tapi kadang-kadang ada yang mengganjal dalam hatinya. Udah yakin dia Islam ini kayaknya betul, tapi masih ada yang mengganjal. Maka mulailah dia diskusi dan berdebat dengan kita. Disuruh juga adu argumen supaya kita bisa yakinkan dia, hilang bagian keraguan-raguan yang ada pada dirinya untuk memeluk Islam. Nah, ini semua kan butuh pertolongan Allah. Makanya itu yang kita harapkan. Fansurna al-qaumil kafirin. Jadi bukan hanya menang, di sini konteksnya adalah konteks perang militer, tapi maksud di dalamnya juga adalah pertarungan dalam menegakkan mana agama yang benar. Seorang muslim jangan pula dia dalam artian gak yakin dengan kebenaran agamanya. Justru kita harus yakin.
Nah ini kan banyak hal-hal yang kadang-kadang ini catatan. Ini waktu paus datang rebutan cium tangan pula. Nah, misalnya. Ini kan secara langsung macam kita, bukan artinya harus kita berbuat kasar, tapi seperti hilang izzah bahkan terhadap agamanya sendiri. Itu yang perlu untuk kemudian dimaknai pada kata-kata anta maulana fansurna al qaumil kafirin. Kaulah yang melindungi kami ya Allah. Lindungi kami, berikan kekuatan pada kami, menangkan kami dalam menegakkan hujjah Islam itu tegak, sehingga orang bisa memahami Islam tanpa ada pencitraan negatif yang selama ini masif dilakukan di banyak media. Demikian. Ya. Baik, jemaah rahimakumullah, kita padakan untuk jumpa kita di pagi menjelang siang hari ini. Semoga ini menjadi sunnah kecil yang bisa kita mulai. Bacalah 3 ayat ini sebelum tidur. Minimal mudah-mudahan Allah jaga kita, dan apa yang hajat-hajat kita juga Allah akan perkenankan sebagaimana yang disebutkan Rasulullah tadi. Mari sama kita tutup dengan doa pada jumpa kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bil dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma urzuqna imaman adila wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.